nikah ini ya ujian. Kan Allah kalau pengen naikin kelas orang ya dengan ujian. Yang sudah mampu menikah, menikahlah. Artinya nikah itu lambang kemampuan. Perempuan itu tulang rusuk, bengkok. Jangan dilurusin, patah. Orang lagi suka bilang, enggak Tat, Anda sih yakin bisa ngelurusin Tat? Lu bukan Tuhan. Ini perempuan diciptakan bukan buat dilurusin, buat dimaklumin. Berat apapun ujian rumah tangga ada selesainya. Kenapa? Karena hukum asalnya Allah yang mengikat kamu, Allah yang menguji kamu. Enggak ada orang menikah jadi miskin. Kalau terjadi kemiskinan, ada yang salah. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dilakukan. Jadi kalau nikah kok jadi kebelangsa, jadi miskin, introspeksi. Jangan-jangan di antara kalian ada yang kacau nih agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah bukan solusi, tapi jalan ujian. Ya, banyak orang beranggapan bahwa nikah itu ya solusi. Bahkan banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Ya, wa ankil ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahi orang yang sudah layak nikah di antara kalian. Kalaupun memang kondisinya fakir, Allah akan perkaya dia. Berarti solusi dong, Tat. Kita pengen kaya ya nikah. Ya sometimes ya. Tapi kan tetap ketika Nabi mengatakan tazawwadul wadudul walud. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahlah. Ya. Nikahilah perempuan yang al-wadud, al-walud. Yang penuh cinta, welas asih dan banyak anak. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyak umat pada hari kiamat. Sepakat ulama. Ulama mengatakan tujuan nikah itu memperbanyak umat Muhammad. Memperbanyak umat Muhammad di sini artinya umum. Baik nanti nikah mendatangkan anak, ataupun kalaupun tidak, laki yang menikahi kamu itu dengan nikah jadi pemimpin yang baik, atau perempuan yang kau nikahi itu jadi 4 kemuliaan dalam agama, baju untukmu, libas, harsun ladang, atau dia jadi madrasah buat anak-anakmu, atau dia cermin buat keluargamu mir'ah. Ya, ini numpuk nih penjelasan tentang pernikahan. Sehingga kalau boleh disimpulkan, iya ternyata memang nikah itu ya alat bantu untuk mendapat sebuah kebaikan yang akan datang gitu ya. Berarti memang nikah ini ya ujian. Kan Allah kalau pengen naikin kelas orang ya dengan ujian. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu gitu ya. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah akan uji. Nah, pernikahan ini ujian. Ketika Nabi mengatakan manis tato aminkumul ba'ah faliyatazawwad. Yang sudah mampu menikah, menikahlah. Artinya nikah itu lambang kemampuan. Kalau pengen tahu kamu orang yang berhasil nikah. Kalau sendiri berhasil mah wajar. Ya coba berdua. Sorga, waktu Adam sendiri di sorga. Sorga loh bukan main-main. Kita masih ngayal ke sorga. Adam pernah di sorga. Api di sorga yang gak ada. Bidadari banyak dong. Tetep aja gak punya bini gak enak. Adam minta bini kan. Kan sorga semuanya ada bukan tidak. Bahkan Allamahul asma. Allah ajarkan semua nama sama Adam. Itu buah khuldi. Dari sebelum ada Hawa. Adam udah tahu. Cuma kenapa pas ada Hawa dia senggol tuh khuldi gitu loh. Emang Hawa yang nafsu bukan Adam yang nafsu betul. Jadi ya Bu, enggak nih kita bongkar-bongkaran dikit deh, enggak apa-apa. Kadang-kadang nih kajian ngeselin buat ibu-ibu, kadang-kadang buat bapak-bapak juga. Apa-apa. Emang orang kalau nuntut ilmu dalam kitab Ta'zimul Ilmi dikatakan kayak mayit dimandiin, udah diem aja deh, ngerin gitu ya. Mudah-mudahan manfaat nanti insya Allah. Jadi sebenarnya ad-dunya mata' wa khairul mata'in al-mar'atu salihah.
perempuan dunia ini indah banget. Dunia ini indah banget, tapi keindahan di dunia yang paling indah ya perempuan soleha. Surga itu hayalan semua manusia, tapi tetap surga nggak sempurna tanpa wanita. Makanya Adam tetap minta pasangan, ya. Dan Allah ciptakan pun spesial. Kalau Adam dari tanah Allah nyiptain langsung, kalau Hawa tuh bagian tubuh Adam. Diambil dari tulang yang paling bengkok yang namanya dila, yang paling atas. Ya, Allah bilang, ini dila, tulang rusuk yang paling bengkok. Ya. Jadi perempuan tuh tulang rusuk bengkok, jangan dilurusin, patah. Orang lagi suka bilang, enggak Tat, Anda sih yakin bisa ngelurusin Tat? Lu bukan Tuhan. Ini perempuan diciptakan bukan buat dilurusin, buat dimaklumin. Langsung ganti status. Oh, tercipta untuk dimaklumin bukan dilurusin gitu ya. Emang begitu, kita mesti ngomong apa adanya bro. Ya, gak apa-apa, kasih bola bagus dulu. Ya. Jadi ya memang laki-laki mesti maklum. Maka saya sering bilang pakai bahasa yang gampang. Yang berdoa Robbana zolamna angfusana tuh Adam bukan Hawa. Ya bijak ya laki-laki karena tahu konsekuensi nikah nanggung dosa. Jadi kalau perempuan berbuat salah yang minta maaf laki sama Tuhan, bukan perempuan yang maklumin lakinya. Tapi nggak tahu kesannya kayak dunia kayak perempuan maklumin mulu gitu ya. Padahal dalam kenyataan tidak. Yang bilang Robbana zolamna angfusana tuh Adam. Nggak ada Hawa baca begitu, nggak ada ceritanya udah. Ya. Kalau Hawa yang baca bukan Robbana tapi Robbi, Tuhanku, Tuhan aku, gitu ya. Kalau Adam kan Tuhan kami. Robbana zolamna angfusana, duhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa. Zolamna, kami Adam dan Hawa telah berbuat zolim. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami Adam dan Hawa, lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa rugi. Adam nggak merengek minta dibalikin ke sorga, enggak. Karena memang asalnya di sorga. Jadi kalau keluar dari sorga berarti kan dia yang punya masalah dia. Kayak Yunus ditelan ikan, Yunus juga tahu Allah nggak ciptain dia buat hidup di perut ikan. Kalau sampai ditelan sama ikan berarti ada yang salah nih. Maka kesalahan itu bumbunya ya istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Sama rumah tangga nih. Makanya jangan suka curhat sama ustadz sebelah doang bu. Nih mama suka curhat sebelah doang. Ya Allah Tat, Masya Allah Tat. Tahu gak Tat, ingat tuh belum cerita saya kata begitu kan. Ujian saya tuh Tat, ya Allah Tat, 20 tahun nikah cuma dia doang. Laki ditunjuk no dia doang. Ujian saya cuma dia doang Tat, ya Allah Tat. Bu kalau mau ngomongin rumah tangga jangan sebelah bu, dua-duanya datang gitu ya. Karena rumah tangga ini baik berdua, nggak baik juga berdua gitu loh ya. Ya dulu kan dia nggak begitu kok sekarang dia begitu, berarti ada masalah nih. Ya ada masalah yang terjadi nih. Ya kalau kita mau menghilangkan asap ya matikan api. Bagaimana mau menghilangkan asap dengan dikipasin api makin gede, masalah nggak tuntas gitu loh. Nah sebelum kita masuk kepada bahasan tentang solusi yang ditawarkan agama, bahwa ternyata mesti ada islah di antara dua manusia yang terikat dari suku bangsa yang berbeda pada ikatan rumah tangga. Namanya misakon golizo, ikatan yang kuat. Kalau orang-orang awam sih abis ijab kabul dipajang di puade tuh, di pelaminan gitu ya. Ketawa ketiwi. Akhirnya bang, sampai juga kita di puncaknya cinta. Puncak cinta, awal ujian. Nah, dulu lu belum kawin indah semua, habis kawin coba nasib dah ya. Akhirnya lo lagi, betul. Ya Allah Ustaz, doain Ustaz biar saya dapat jodoh, nggak enak lonely begini Ustaz, ya Allah. Tiap ngeliat muka Ustaz minta doa. Didoain, alhamdulillah nikah juga. Nah gimana sekarang? Ya Allah Ustaz doain biar sabar deh Ustaz, aku Ustaz, ya Allah Ustaz. Ini orang kalau gede sama antimo kayak begini nelang-lang jadinya ya. Ternyata pernikahan itu punya manfaat. Jadi
hikmah di balik ujian ini jangan diidentikan dengan sesuatu yang menakutkan ya. Karena hidup ini ya fitnah. Fitnah itu isinya ujian dan azab. Namanya cobaan. Jadi ketika kita mensikapi bahwa hidup ini mesti ada ikatan, siap dicoba sama Allah. Makanya perempuan dipilih dengan syarat, laki pun memilih dengan alasan. Ya, perempuan jelas, kata Nabi, tungkahul mar'ali arba'in. Ya laki-laki, kalau memang pengen nikah sama perempuan, lihat 4 hal di diri dia, ada gak? 5 lihat hartanya. Bukan anak orang kaya. Ini perempuan memang berharga, multi talent. Belum dinikahin juga sudah punya nilai. Sehingga kamu nikah sama dia hati-hati. Ini orang berada. Laki-laki sekarang kan kalau ngomong sama calon mertua, ya aku sih gak ngejanjiin hidup mewah ya tante ya gitu ya. Pulang gitu loh. Loh. Ini anak digedein di tempat yang enak, punya mau lu paham paling gak standarnya enak gitu ya. Ya bukan berarti kita pengen melawan takdir, enggak ya. Kita enggak tolak ke depan. Kita suka bilang nanti ke anak gadis kita, sini sayang. Sini mutiara mama, mutiara baba sini. Satu saat nanti kau akan dilamar oleh seorang laki-laki nak. Ya. Mungkin lelaki itu enggak sekaya ayahmu nak. Kau dibesarkan di rumah yang menggunakan marmer, granit ya. Ubin yang mahal, rumah yang mewah. Tapi suamimu nanti mungkin nasibnya gak sehebat ayahmu nak. Kau akan dibawa ke sebuah tempat yang berlumpur tidak bermarmer tadi nak. Tolong tetap jadi mutiara mama, mutiara baba. Walaupun kau ada di tempat yang berlumpur sayang. Gitu ya. Tetap kita nasihatin. Kamu sini anak laki-laki ayah, mama sini sayang. Anak laki kita panggil. Kau adalah bongkahan emas yang mama lahirkan. Kau laki-laki nak. Jatuhmu orang berebut. Naik hargamu orang megangin, tolong. Kau bercampur dengan baja dan kuningan, tetap jadi emas buat kami nak. Di belakang namamu ada nama ayahmu nak. Di badanmu ada air susu ibumu nak. Jaga nama baik kami. Orang tua mensupport seperti itu. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar, sudah punya ukuran. Ya, kita meyakini bahwa anak ini tercipta untuk ibadah yang untuk siap diuji gitu loh. Makanya anak jangan dihayalin dunia aja, akhirat dulu yang utama. Masalah nanti kerjaannya apa, pasangan hidupnya siapa, matinya kapan, urusan Tuhan. Yang penting nih anak sebagaimana doa kita, Robbi habli minas salihin. Enggak ada yang lain. Kita cuma pengen punya anak yang soleh. Anak yang maklumin kita, kalau kita ini orang tua makin hari makin lemah, bukan makin kuat gitu ya. Anak yang harusnya tahulah, kau dibesarkan dengan cinta. Jangan kau berikan keburukan pada kami nak. Siapkan maklum. Ketika dulu kami memaklumi kamu dengan 10 kesalahan, 11 maklumku untuk kamu sayang. Begitu pula kau berbuat 100 kesalahan, kami siapkan 101 maaf buat kamu. Tolong nanti kalau kau lihat kekurangan kami orang tua, maklumi kami nak. Ayahmu, ibumu, bukan ayah ibumu yang 10 tahun yang lalu nak. Makin hari kami makin lemah gitu ya. Nah, orang yang berilmu tentang ini, dia akan siap diuji. Lagi berkumpul pada sebuah rumah, orang yang berbeda suku, bangsa, tempat dilahirkan yang tidak sama. Kebayang tuh. Sampai kata ulama, udah dah, rumah tangga ini amsalkan seperti bahtera. Bahtera itu identik mengarungi samudra yang bergelombang. Tidak akan pernah bisa bahtera berlayar tanpa gelombang dan angin puting beliung. Angin puting beliung, badai dan gelombang tadi itu adalah prahara rumah tangga yang mendewasakan mereka dalam ikatan. Fa'idha rakibu fil fuluk da'allahu mukhlishina lahuddin walaman najam ilal baridahum yusyrikun. Di Al-Baqarah 214 itu mengatakan apa? Ya, ketika orang mengarungi bahtera samudra, ketahuilah samudra itu tak bertepi loh. Ini bahtera terombang ambing di tengah badai. Cuma kan memang prinsip badai pasti berlalu, bahtera pasti minggir ke tepian, betul? Seberat apapun ujian rumah tangga ada selesainya. Kenapa? Karena hukum asalnya Allah yang mengikat kamu, Allah yang menguji kamu. Makanya ketika orang menikah, Nabi cuma ajarin satu doa. Enggak ada doa yang lain yang Nabi ajarin. Tapi bebas, kalau mau ngedoain boleh-boleh aja. Cuma kalau doa Nabi ke orang yang baru ijab qabul cuma satu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fi khairin.
Itu doa buat kedua mempelai. Bukan doa makan-makan. Ini doa makan-makan. Kondangan makan tak bukan. Barakallahu lak, keberkahan milikmu. Wa baraka alaik, dilimpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakum fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Artinya itu. Ya, keberkahan lak milikmu, dilimpahkan berkah atasmu, dikumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Tidak ada kata panjang jodoh, biar awet, banyak anak sama rezeki. Enggak. Itu doa bilang berkah. Berarti rumah tangga ini dijanjikan keberkahan. Nah, keberkahan ini Nabi yang ngomong, barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Harusnya rumah tangga ini membuat hidup waktu pagi. Ini banyak rumah tangga pagi pada out, meninggal semua. Gimana rumah tangga mau berkah kalau pagi berebut merem? Dulu waktu sendiri anak kos, jarang yang bangun, udah berdua seger gitu ya. Apa tuh? Aduh, ini diumumin aja, jangan dikating kajiannya, diumumin aja langsung. Sayang, ya. Diumumin langsung pakai tulisan ya. Jadi jangan dikating kajiannya sayang gara-gara Mazda cut tuh. Ya. Ya. Jadi apa itu? Gue lupa pada Mazda itu. Kan gara-gara si Mazda nih. Iya. Jadi justru diperintahkan kita untuk tahu kalau dalam agama ini ada target yang ditargetkan. Ya, orang berumah tangga diijab kabulkan. Ya, dengan harapan rumah tangga ini doa yang dilantunkan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khairin. Keberkahan milikmu dilimpahkan berkah atasmu dan dikumpulkan dalam kebaikan. Tolong cari semua penyebab keberkahan. Ya. Sakinah, ketenangan yang kita hayalkan dalam tambahan doa kita. Doa kita boleh ditambahin tuh biar sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Tapi kan mesti tahu sakinah dalam agama kita apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Sakinah yang kita minta dalam doa ketika orang menikah, biar sakinah mawaddah warahmah tadi, Nabi yang bilang, kumpulnya manusia di rumah-rumah Allah. Ayat dibacakan, sunnah dikumandangkan, turun sakinah. Berarti kan kalau Anda pengen punya rumah yang sakinah, tenang tersebut, tuh rumah tegak gak syariat. Sampai gak hukum. Karena ikatan kalian cuma berapa tahun, gak lama. Lawang rumah tangga ada bekasnya, kok ada bekas bini, ada bekas laki. Cuma kan efeknya gak pernah ada bekas. Mana ada bekas anak sama orang tua. Kalau bekas pasangan ada. Tapi kalau bekas anak, bekas orang tua gak ada kan. Tapi cik pandang mata kita ini apa? Ketika kita memandang nikah itu ibadah, cerai itu ibadah Allah gak suka. Dua-duanya ibadah. Kalau bicara rumah tangga, ya Rob, Nabi saja mentalak satu Hafsah. Anaknya Umar. Anak Umar Ibnul Khattab. Hafsah diceraiin sama Nabi. Ya, talak satu cuma dirujuk lagi. Alasannya apa? Kerasnya Hafsah. Ya, ketika dalam rumah tangga, galak keras. Galaknya orangnya, jadi jangan kaget Pak ya, galak. Kata Allah melalui Jibril, tidak mengalahkan kerasnya puasa dan tahajudnya dia. Tolong ditimbang, maklumin. Kalau masih ada kebaikan, bukan sifat laki-laki yang kufur asyir. Kalau perempuan kan kebaikan hilang karena satu keburukan. Kalau laki-laki keburukannya hilang karena satu kebaikan. Bedanya di situ. Makanya talak di tangan laki, bukan di tangan perempuan. Kalau talak di tangan perempuan, KUA pegel. Urusan sendal beda nomor aja cerain aku aja dah gitu. Urusan sendal, masya Allah sudah. Kalau laki walaupun sering kena kasak kusuk yang enggak, tapi memang Allah percaya laki-laki untuk megang talak. Ya, Nabi aja mentalak sudah enggak kuat. Ya cuma diingetin Rasul ya, biar bagaimana Hafsah ini udah ditakdirkan teman kamu di sorga. Ya udah rujuk aja dia. Memang keras kaku ya babenya Umar, gitu kan. Kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku ya Umar Nabi.
Ini anaknya Umar tetap aja kaku. Apalagi anaknya Dudung kan gitu ya. Kita kalau mau pakai bahasa nyimpulinnya itu begitu ya, dirujuk. Artinya punya masalah. Ya memang rumah tangga isinya masalah, isinya ujian. Cuma kan kita suruh belajar supaya cobaan tuh jadi ujian bukan jadi azab gitu loh. Ini pada ngaji nih, udah pada ngaji nih ya di sisi sana nih. Kita pulang nanti nih jangan bilang nggak ada cobaan. Jangan dibilang aduh udah ngaji deh pasti pulang gak ada masalah. Tambah masalah gitu loh. Tapi itu masalah jadi ujian. Kalau yang nggak ngaji pulang ya ada masalah namanya azab. Ya, ujian endingnya pahala. Kalau azab endingnya dosa. Ini hikmah dibalik kita nuntut ilmu. Jangan bilang orang belajar terus nggak diuji. Pasti diuji. Allah pasti uji manusia. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak dalam ujian tersebut. Nah, masuklah kita kepada hikmah dibalik ujian itu gitu loh. Ya. Dijelaskan yang pertama, ternyata memang hikmah dibalik ujian pernikahan ini Allah berikan beberapa hal yang mesti kita garis bawahi. Merujuk kepada ayat surat An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32. Ya, Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum." Ya, ini satu syariat di mana Allah perintahkan nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang yang layak menikah di antara kalian. Baik hamba sahaya laki maupun perempuan. Nikah. Di zaman Nabi nggak ada perjaka nganggur, nggak ada gadis nganggur. Nggak ada janda nganggur, duda nganggur, amprokin. Udah amprokin. Jangan sok-sok kuat. Enggak aku mau kuat, kagak kuat. Udah akuin aja. Jangan pura-pura ya. Udah standarnya aja kurangin dikit gitu loh ya, biar gampang deh. Yang penting ada solusi. Ya Allah, segampang-gampangnya hidup buat perempuan yang belum nikah, ya nikah. Dan gak usah kecil hati, tapi aku janda gitu ya. Nabi nikah sama janda loh. Di tengah gadis pada demen sama dia. Banyak gadis yang demen sama Nabi. Wow, Nabi juga punya cinta pertama namanya Ummu Hani. Betul? Anaknya Abu Thalib. Fatihah itu. Binti Abu Thalib. Itu cinta pertama ditolak. Nabi sama Fatihah. Nabi ditolak. Masya Allah. Karena Fatihah gak bisa ngelayani orang yang mulia seperti Rasul. Pasti gak bakal kuat gitu loh. Karena orang dulu tuh kalau nikah. Perempuan ini dilamar. Yang dia lihat. Ya Allah, dia laki baik banget. Manfaat aku apa ya buat dia? Begitu mikirnya. Kalau sekarang kan. Apa yang bisa gue manfaatin? Gitu kan ya. Kayak gitu bre. Ya. Ngaku ya. Biar gampang nih ya. Biar beres nih udah mau asar nih ya. Jadi laki juga begitu. Kalau dapat bocoran nih perempuan baik-baik gitu ya. Itu yang dia pikiran, aduh ini sih turunan baik-baik. Hartanya ada, memang cerdas nih perempuan, belum nikah aja udah punya hasil gitu ya. Oh nasabnya bagus ya. Emang cantik. Agamanya cakep. Duh kalau jadi sama dia kira-kira aku bisa bermanfaat gak? Laki mikir begitu. Karena apa? Targetnya apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Karena setelah terjadi ikatan, kita nggak bicara kerjaan, kita bicaranya apa? Kewajiban. Habis nikah kan laki-laki wajib nafkah. Harus kayak burung, laki nggak boleh betah di rumah, Bu. Jangan dipegangin di rumah. Emang dia layangan calung, dipegangin gitu. Biar dia ngayap pagi pulang sore, Bu, dipegangin, heran. Nggak ada dicariin, ada diomelin. Mau apa sih Bu, bener Bu, gitu ya. Kesian, udah suruh dia keluar. Yakdu himason wa taruhu bitanan. Laki suruh kayak burung, terbang pagi balik sore. Suruh, memang laki begitu. Ya. Silakan dia kenyangin perutnya, cukupin minumnya. Pergi dia keluar, ya. Nanti kalau memang dia butuh ke rumah lagi. Makanya rumah orang dulu saya sering bilang, kamar mandinya di luar, WC-nya di luar. Ya, kalau kita kan semua WC di dalam rumah, betul? Orang dulu tuh makan minum di rumah. Pagi berangkat, sore makan di rumah, buang hajat di luar. Kalau kita kan makan semua di luar, buang di rumah, betul ya? Beda orang dulu orang sekarang tuh rumahnya tuh.
Dulu begitu, orang memang betul-betul dijadikan rumah tempat istirahat. Pengen balik ke sorga. Ya, sorga itu ya memang rumah diidentikan. Yang bilang baiti jannati itu Aisyah, bukannya Rasul. Rasul nggak pernah ngomong baiti jannati. Itu bukan hadis. Baiti jannati itu perkataan Aisyah. Makanya perempuan lah yang bilang rumahku sorgaku. Dan sorga itu ada bidadari, bidadarinya kalian. Nah sekarang kalau rumah dianggap sorga, bidadari ngayap mulu, kosong aman di sorga. Di sorga apa sarang burung walet gitu ya. Tawaf mulu di mall di mana, jangan begitu dong. Ya, harus betah di rumah, waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan tuh di rumah. Ya, begitulah ya. Suruh nikah. Dan nikah itu lambang kemampuan. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Yang sudah mampu menikah, menikah. Nikah itu lambang kemampuan. Jadi sehebat apapun orang retorika dalam ucapan dan tingkah lakunya, wallahi kalau dia belum nikah, tetap. Udah jangan banyak ngomong deh kalau masih sendiri mak gitu ya. Bawelan, coba nikah, kalau enggak diem gitu ya. Sekarang banyak gaya, iya belum aja diikat ya, coba diikat. Kayak tomat puncak seger kelihatannya, betul ya. Wortel coba godok kalau nggak layu, iya. Kayak telur yang gampang pecah, coba godok jadi keras kayak bola bekel, betul ya. Hidup kalau belum ada gonjang ganjing belum kelihatan aslinya. Bangun rumah musim panas jangan dipuji, belum musim hujan bocor gak gitu loh. Memang ujian. Nikah ini ujian. Makanya manfaat yang pertama kata ulama, ya, ujian itu mendatangkan manfaat. Manfaat yang pertama, kalau dia berilmu tentang pernikahan, apalagi simbol kemampuan tadi ya, maka pernikahan menimbulkan ketentraman dan ketenangan. Kalau rumah tangga nggak nimbulin ini, berarti gagal dalam ujian. Ulama bilang, yang pertama, ujian itu akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan. Dalilnya apa Ustaz? Surat Ar-Rum ayat 21. Ini surat sering disablon di belakang undangan nih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sering lihat di undangan tuh, ya. Artinya apa? Allahu a'lam, pasti baca doang gitu. Wa min ayatihi merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini pernikahan ini tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Diciptakan pasangan dari jenis kalian. Ini informasi agama Islam cuma mengakui manusia kawin dengan manusia. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Litaskunu ilaiha. Litaskunu untuk stay. Sakinah, tinggal di tempat yang menenangkan. Kuciptakan pasangan dari jenis kalian supaya kalian tenang. Ya tapi manusia di Belanda aja yang kawin sama anjing pudel, betul? Ada aja yang kawin sama kucing, sama piaraan, macam-macam manusia lakanut lah ingkar. Tapi kalau orang Islam nggak menerima, mau kawin sama Nyi Blorong juga kagak boleh. Nyuruh kidul yang orang-orang pada ke apa nyari-nyari yang enggak deh gitu ya. Manusia nikah dengan manusia. Itu pun litaskunu ilaiha. Ingat, kamu nikah untuk tinggal bareng dia. Ya, kamu yang tahu diri kamu. Kamu yang paham, makanya nggak boleh dipaksa orang nikah. Walaupun dia seorang gadis. Tetap diinfokan tentang calon yang ingin melamar dia. Kenapa? Dia bakal tinggal berdua. Kita orang tua cuma bisa nyaranin. Tetap keputusan di tangan anak. Kenapa? Selera anak sekarang beda sama orang dulu. Ya, litaskunu ilaiha. Kamu bakal tinggal bersama dia. Nah, kira-kira tinggal sama dia aman gak tuh? Ya tiap hari ketemu loh. Karena teori cinta itu kan zurghiban tasdad hubban. Temui jarang-jarang timbulnya sayang. Ini tiap hari ketemu lo lagi bayangin tuh ya. Kita ketemu orang yang itu aja dengan masalah yang sama. Kalau yang nggak kuat akan berkata, ya Allah Ustaz, 20 tahun ini keujian saya cuma dia doang loh.
Karena dia menganggap bahwa ujian ini azab. Padahal kalau bahasa dia 20 tahun ujian cuma dia doang, enteng. Ya cuma dia doang, itu kan macam-macam ujiannya. Ya cuma dia doang. Harusnya sih ringan. Harusnya sudah punya rumus ngadepin ini orang. 20 tahun. Masa nggak paham, nggak maklumin? Harusnya makin mengerti lah diantara kita gitu ya. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Karena jenis kalian ini kutimbulkan diantara kalian ini mawaddah warahmah, yaitu kasih dan sayang. Kenapa bisa kasih? Kenapa bisa sayang? Karena pada akhirnya kita saling memaklumi. Ya udah, misakon golizo ini ikatan rumah tangga antara Tuhan dengan kita loh. Konsekuensi laki-laki menikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan dibayar tunai sah, pindah dari pundak mertua ke pundak kita laki-laki. Sekarang ini perempuan di hadapan kamu ini bukan cuma kekasih kamu, lebih daripada itu. Dosanya kamu yang tanggung, aras bergetar. Ada manusia siap nanggung dosa manusia, coba. Berat banget ya. Bahkan Nabi bilang, sebenarnya kalau boleh manusia sujud kepada manusia, kuperintahkan istri sujud kepada suaminya. Ogah banget gitu ya. Situ yang milih, situ yang ogah, gimana sih? Saking sampai kalau bisa tuh begitu gitu loh. Bisa gak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya gimana bisa? Sampai istilah sujud itu kan menjadikan suami sebagai Tuhan di bumi kan? Ya Tuhan dalam artian bukan buat disembah, di mana kamu tergantung dia. Wahai laki-laki kesian ini perempuan, habis nikah ya kamu yang bakal bawa dia ke sorga. Ente janjiin sorga loh. Sorga milik siapa? Ya milik Allah. Udah apal belum nama Allah? Belum, remeng dah sorga urusannya nih. Ini perempuan kesian nikah sama laki-laki yang memang bukan ulama. Ya tapi kan kamu bisa berteman sama ulama. Dia nikah dengan laki-laki yang bukan penghafal Quran. Paling gak ada usaha lah belajar tahsin, belajar Quran gitu loh. Kesian, gak ada perempuan masuk surga sendiri, gak ada ceritaannya. Kalau dia nikah dengan rumah tangga ya dengan suaminya. Kalau suami berbuat dosa ya bini gak nanggung, cuma bini yang bawa kayu bakar. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Belum ya mas. Itu Abu Lahab masuk neraka, dibakar. Yang bawa kayu bakar siapa? Bininya. Bininya yang ngebakar lakinya. Cuma kan di mana ngebakarnya? Di neraka, gosong bareng dah. Emang dia nggak dibakar ke lakinya Abu Lahab, cuma dia kan ngebakar di neraka bareng-bareng gosong. Cuma emang duluan lakinya dulu arengnya, gitu loh. Artinya dua-duanya ujung-ujungnya di neraka. Ayo muhasabah dong. Apalagi pernikahan kita sudah bukan pernikahan muda lagi, pernikahan lawas sudah. Udah saatnya kita nih bertemu dengan pasangan kita, ngomongin nih akhirat gimana nih endingnya nih Pak. Udah terlalu banyak prahara rumah tangga yang kita hadapi nih, ya. Kira-kira ke depan seperti apa nih? Ya makin hari kita makin penuh dengan kekurangan nih. Saling memaklumi gak diantara kita nih? Kan gitu bahasanya harusnya. Iya, harusnya timbul ketentraman, ketenangan. Karena ayat mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam keduanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tujuan yang pertama jelas tuh. Ya, karena terlindungi lah. Laki-laki ini kayak badan ngablak nggak pakai baju nikah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Laki-laki memang kamu yang melindungi dia. Ini perempuan fasilitasi, lindungi, cukupi untuk melayani. Cuma bahasa Tuhan di Al-Baqarah 187 itu Allah mengatakan laki-laki hunna libasun lakum. Itu perempuan yang ente kawinin baju buat kalian. Yakin pakai baju warna begitu cocok gitu loh. Ini bakal tiap hari ketemu nih. Yakin nih perusahaan ente bisa berjalan kalau pulang ke rumah dapat bini nyureng mulu gitu loh. Yakin ente pulang ke rumah bisa tentram, di charge lagi buat ngadepin kenyataan besok gitu. Yakin? Kamu yang tahu. Gimana supaya tahu? Ta'aruf. Nazor, ta'aruf, khitbah, nikah. Ta'aruf itu artinya cari tahu. Tak kenal maka ta'aruf. Iya, cari tahu. Cari tahu. Kasih bayangan dulu. Aku pengen nikah sama kamu. Cuma aku kasih bayangan nih. Aku mungkin belum bisa tinggal di sebuah tempat.
Kita mesti ngelanglang buana nih, tergantung kantor nih mempekerjakan aku. Sekarang kita bisa tinggal di selatan nih, jadi anak selatan. Yang minumannya boba, betul ya? Satu waktu perusahaan bawa kita ke Papua, lu siap pakai koteka gitu kan. Kira-kira gimana? Ada bayangan dulu tuh. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan nanti pelan-pelan berkembang kita punya tempat yang tetap di satu tempat nanti insya Allah. Coba pikirin deh. Ya aku begini, janji aku begitu. Istikharah, baru istikharah. In kana hadal amro khairan li. Kalau ini baik untukku gampangin. Kalau nggak baik jauhin. Deh bismillah pilihan kita. Udah ada bayangan. Perempuan juga waktu mau dilamar ngomong. Ya aku sih sebelum nikah sama kamu, aku nih kerja, punya gaji untuk papa dan mama. Nikah sama kamu konsekuensinya nggak kerja lagi, ikut kamu. Kira-kira yang bisa backup mama papa siapa? Bisa bantu ide gak? Bisa kamu nanti backupin. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau enggak, izinkan aku untuk kerja. Atau nyari solusi untuk mereka. Itu namanya ta'aruf. Karena banyak kasus rumah tangga nanti mantu enggak akur sama mertua, kenapa? Pendaringan orang tua hilang gara-gara kawin. Ini mantu gila nih. Habis pendaringan gua sama dia. Anak dibawa nggak ada yang ngasih bulanan tuh awal tuh. Itu manfaat ta'aruf di situ ya. Jadi oh iya. Selera makanan juga gitu. Nih yang satu orang Sunda, satu nih orang Jawa, betul? Yang satu seneng asin-asin, uyah sama cengek, betul? Yang satu manis-manis. Dari sekarang diomongin. Jangan urusan garam sampai demi Allah. Demi Allah bang, udah bang, dikasih bang. Emang dia Sunda kalau nggak asin kagak enak ibu. Makanya orang Sunda nggak bisa garam pakai sendok, pakai tangan, secumput namanya, betul lah. Orang Batak juga begitu bang, ya Allah bang, aku nikah sama suami galak banget. Bukan galak, dia orang Batak, situ orang Bandung, beda gitu kan. Ini mesti ditauin dulu nih. Jadi nanti kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan udah ada kisi-kisinya gitu lah. Ya palingnya udah ada bayangan medannya lah gitu ya. Oh iya ya. Sudahlah, inti yang pertama, harusnya ujian ini menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Dalilnya surat Ar-Rum ayat 21. Dalilnya itu ya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tapi itu tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Ya, saya pernah sampaikan di beberapa kajian, hikmah di balik Nabi contohkan kita bangun malam, sunnah memercik wudu kepada pasangan kita. Tapi jarang dipakai sekarang udah itu. Dulu zaman Nabi biasa, siapapun yang bangun dia percikin. Tahajud, qiyamul lail. Dulu, sekarang nggak bisa. Atau kalau mau nyoba ngomong dulu, jangan main kepret aja, ngomong dulu ntar. Tadi selesai kajian di Sisesa, kata Ustadz boleh ngepret malam-malam. Tapi sebenarnya bukan main kepretan, hikmah di balik kita ngelihat pasangan tidur. Kita kalau udah pegel sama pasangan, bangun malam lihat, kalau dia tidur lihat. Ibu tuh kalau bangun malam, ya ibu tahajud, sebelum ngepret liatin kaki dulu. Dari pala terus sampai ke bawah, balik. Ya Allah, kenapa dia ya Allah gitu. Perasaan dulu mintanya bukan gini, jadinya gini ya Allah gitu. Tapi ya Allah, kalau bukan dia siapa yang maklumin kita ya Allah ya. Cuma dia yang kalau diomelin diem aja nih gak ngebales gitu ya. Yang lain gak ada yang kuat gitu kan. Kita juga bangun malam Pak, bangun mendusi lihat bini tidur. Kok jadi begini nih orang gitu. Pakai filter sih kalau foto. Tapi dengan melihat kekurangan pasangan kita tahu memang udah takdir kita di sini udah ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua punya miqdar. Ya, kita makin tahu kekurangan pasangannya udahlah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia tuh yang berpikir memberikan manfaat bukan mengambil manfaat. Ada sifat yang mesti dipakai, jarang dipakai kata ulama. Nabi bilang laki-laki mesti tagoful. Tagoful tuh belaga bahlul, belaga bodoh kalau di rumah. Jangan pengen dianggap pinter mulu, capek. Udah nih sorga, punya perempuan, punya anak kita. Di rumah kita jangan banyak ngomong, liatin aja udah gitu ya. Tagoful tuh.
Nabi lagi bareng Abu Bakar sama Umar di rumahnya Aisyah. Saudah bawa mangkok sup, ditampar sama Aisyah. Saudah, pak, Nabi ketawa. Gerat umek, ibu kalian ngambek. Padahal coba ada yang berani nampar mangkok depan Rasul, perempuan doang tuh. Apalagi depan kita. Depan Rasul ditampar tuh mangkok. Tapi jangan dicoba nih. Aku pengen kayak Aisyah, jangan gitu ya. Ini contoh bahwa memang kondisinya begitu. Nabi, ya Allah, Nabi bisa aja. Ada Abu Bakar loh di situ. Ada babenya Aisyah nampar mangkok Saudah. Saudah juga perempuan dinikahi juga. Siapa sih yang mau dimadu? Coba kan Allah yang nyuruh. Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wal sulat warubah gitu kan. Ya perempuan mana yang mau dimadu? Cuma karena Allah yang nyuruh, nggak bisa komplain. Disimpulin. Poligami itu solusi bukan tujuan. Yakin satu orang kita tanggung dosa, kita sanggup cari lagi yang lain, yakin gitu loh. Kan gitu. Cuma kalau nggak ada poligami, prostitusi. Ya memang di Indonesia kita ngomong poligami sampai 10 tahun ke depan belum pas dah obrolannya, betul. Karena masih ngimbang jumlah laki sama perempuan. Tapi kalau di Jepang, di Tunisia, di Rusia, udah butuh mereka. Apalagi di Palestina, laki sedikit karena pada mati dibantai sama Yahudi. Mereka butuh laki yang sedikit punya pasangan lebih. Ini solusi yang Islam tawarkan. Ya Saudah kan dilamar sama Nabi kan habis Khadijah meninggal. Nggak lama nikah sama Aisyah. Saudah tua. Nabi meninggalnya Khadijah, nikah sama perempuan yang nggak muda. Tujuannya apa? Supaya ada yang melayani masak. Saudah terkenal dengan masakannya. Nabi pun mempertontonkan kepada dunia dia nikah sama gadis namanya Aisyah. Sampai ketika nikah sama Aisyah, Saudah bilang, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku. Karena Nabi sudah sering di Aisyah ketimbang di rumah Saudah. Ambil jatah hariku untuk Aisyah. Kurang baik apa nih Saudah? Saudah tahu Aisyah nggak bisa masak. Emang kelebihannya beda-beda. Ya. Aisyah hafal Quran. Hadis terbanyak ya, istrinya Rasul Aisyah. Ya. Ada kurang ada lebih lah. Ya. Bahkan banyak rujukan hadis kepada Aisyah dari Urwah ponakannya anaknya Asma binti Abu Bakar. Makanya Saudah bayangin Nabi di rumah Aisyah kering dan nih. Nggak ada yang diuyup, nggak ada yang dimakan, nggak ada kuah-kuahan, betul? Dia bawain sop, ya tetap udah salah aja udah. Ya. Ditampar, Nabi bilang, gerat umek, ibu kalian ngambek. Diambil pecahan mangkoknya, dibalikin ke Saudah. Pergilah kamu, kamu yang salah sudah. Tapi nggak ngomel. Tagoful tuh. Ya, enggak harus semua disikapi dengan keributan, ya manusia. Nabi dikunciin pernah sama Aisyah. Coba yang berani ngunci Nabi siapa? Apalagi kita, gembok dua, betul. Jadi inti yang pertama itu ujian menimbulkan ketentraman dan ketenangan. Yang kedua, nikah ini adalah ujian. Tapi kalau kita bisa sikapi dengan ilmu, menghasilkan kemampuan untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Makanya Nabi bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Laki-laki sih sabab, bukan perempuan ya. Sabab, wahai pemuda laki-laki yang mampu menikah di antara kalian menikah. Menikah lambang kemampuan. Sehebat apapun laki-laki menaklukkan dunia kalau belum nikah, ya, belum hebat. Nikah. Ente ngatur negara, bisa ngatur bini belum tentu. Ya, ngatur perusahaan ente sanggup, ngatur perempuan belum tentu. Jenderal bintang 4, bininya bintang 5. Betul. Jadinya kalau mau ngelihat, makanya dari dulu tuh para pemimpin tuh bininya nggak satu, banyak. Itu simbol kemampuan. Dia bisa manage banyak perempuan dari zaman dulu itu. Ya, sekarang udah nggak berlaku tuh hukum. Ya, kalau perlu nggak ada bini juga jadi pemimpin nggak apa-apa deh. Ya, karena memang pola pikir kita nggak sama dengan orang dulu. Sama dengan perempuan di zaman Nabi, zaman sahabat, di zaman ulama dulu. Justru banyak perempuan yang lebih suka dilamar sama yang sudah nikah. Lain sama orang sekarang. Kalau orang dulu itu nyari selamat. Saya pengen lihat dulu bener gak dia baik sama mertua.
baik sama istri. Kemudian dia memang punya anak nggak mandul. Orang yang kaya bertanggung jawab. Oh, aku sih mau kalau sama dia. Wajar ya kalau Naila 18 tahun merengek minta dilamar sama Utsman bin Affan jadi bini yang keempat. Khalifah. Orang bingung. Naila 18 tahun, Utsman 83 minta dilamar Naila. Ya kan saya pernah bilang kalau zaman sekarang nih Naila dibilang punya kelainan. Ini Utsman pedofil. Hari gini kan orang tahu sendiri komentatornya kan. Kata Naila, salahnya di mana? Utsman kan khalifah, lelaki terbaik setelah Rasul. Allah saja percayakan dunia sama Utsman. Mungkin sebentar kebersamaanku dengan Utsman di dunia, cuma akan lama di sorga. Dari selamatnya pinter nih Naila. Kalau hari gini orang bodoh amat, terserah dah, neraka, yang penting sama dia gitu. Udah beda, mindset kita sudah nggak sama orang dulu. Ya, makanya banyak masalah yang timbullah fikih kontemporer. Fikih-fikih yang sifatnya baru, menyelesaikan masalah-masalah yang baru ya. Ini sangat disayangkan. Orang lupa tujuan nikah memperbanyak umat. Umat untuk diri pribadi maupun untuk anak-anak kita. Yakin gak kalau kamu nikah sama dia jadi umat Muhammad? Laki-laki jadi pemimpin yang baik, bertanggung jawab, jadi suami yang soleh, orang tua yang baik buat keturunannya. Perempuan nikah jadi perempuan yang dikatakan madrasah buat anak-anaknya, libas buat suaminya, harsun ladang buat keluarganya, cermin buat keluarganya. Yakin nikah sama dia? Kalau yakin bismillah. Bismillah sudah. Jangan ditahan-tahan, ini orang baik sudah. Aku perempuan bijak itu kan yang dia lihat, aku sih pilih dia kenapa? Aku yakin aku nurut sama dia. Kalau aku sama dia memang aku yakin dia bakal nurut sama aku. Cuma ini kan rumah tangga aku yang mesti nurut. Tanya deh sama orang pramuka, Kang Burung. Itu nggak bisa kalau biangannya mengelawan sama jagonya, burung lakinya, nggak bakal bisa bertelur. Kalaupun bisa, anaknya tulang lunak semua. Iya, salah satu penyebab LGBT apa? Ketika seorang perempuan memimpin laki-laki. Jadi ibu jangan bangga, bapak sih takut sama saya. Anak LGBT semua urusannya. Hati-hati. Bukan ibu nggak boleh menang. Kalaupun bisa menang ngalah lah bu. Khadijah itu lebih jago ketimbang Nabi masalah dagang. Waktu belum dilamar sama Nabi, Khadijah itu perempuan pengusaha lintas negara. Sampai ke Syam barangnya. Beliaunya ada di Mekah. Nggak pernah Khadijah safar tanpa mahram. Itu membuat Nabi terpincut. Tapi ketika terjadi ijab qabul pernikahan, Khadijah mundur, diserahkan ke Rasul. Karena wajib nafkah, sementara perempuan hanya mubah, bolehnya bekerja. Jadi dia tahu hidup ini bukan untuk lama-lama di dunia. Terikat berdua ini mendatangkan manfaat atau tidak. Iya. Dan ternyata orang berumah tangga ini tujuannya ini, manfaatnya, yang kedua, ujian tersebut, aghadul basar wa ahsanul faraj. Menjaga pandangan mata, menekan syahwat. Nah, menjaga pandangan mata ini, ya, walaupun cantik urutan ketiga, ya, tetap perempuan tuh bidadari yang mesti dandan. Laki-laki mesti tahu. Kita banting tulang berangkat pagi, pulang sore tiap hari. Nggak ada liburnya buat kita. Tetap di kamar mandi, paling cuma sampo, sabun, sama odol. Betul? Perempuan yang nggak kerja, botolnya banyak. Ya, kebutuhannya lebih banyak. Ya, kita orang laki banting tulang berangkat pagi pulang sore tiap hari, sepatu sendal kita nggak sebanyak punya bini kita, betul. Kebutuhan perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Baju juga sama. Iya. Tujuannya apa? Supaya wujud perempuan ini mencegah pandangan laki-laki ke yang lain. Udahlah, apa yang saya mesti dapatkan lagi di luar semuanya ada di sini. Sehingga nanti kalaupun memang qadarullah dia mesti dapat yang lain, ia nggak ada di rumah. Makanya haram lelaki menikah lagi dengan perempuan yang lebih buruk ketimbang yang ada. Atau sebaliknya, kalau perempuan sudah bercerai, ya, dia mau nikah lagi, nggak boleh nikah dengan lelaki yang di bawah standar suaminya yang dulu. Dia nikah sama jenderal bintang 2, meninggal nih jenderal. Mau kawin lagi sama kopral, kagak boleh. Laki yang dulu apal 10 juz, meninggal. Ini ada yang ganteng nih, berondong, cuma baru tahsin, jangan. Karena memang harus yang lebih berilmu, emang nggak boleh, nggak boleh. Jangan sembarangan, jangan asal sengget aja, emang pohonan disengget, yang mesti berilmu nih.
Karena nikah itu nggak merusak ibadah, ibadah nggak merusak ibadah. Ya, laki-laki mau bicara nikah lagi, perempuan mau nanti nikah lagi. Kalau sudah sendiri, tetap ibadah tidak boleh merusak ibadah. Ummu Salamah dulu suaminya Abu Salamah, cinta banget sama Abu Salamah nih. Bahkan ketika meninggalnya Abu Salamah, dia bilang, aku nggak akan pernah mau menikah lagi, tak kutemukan lelaki semulia Abu Salamah. Cuma dia berubah pikiran pas tahu Nabi ngelamar dia. Oh ya, Abu Salamah nggak ada apa-apanya, Rasul gitu kan. Ummu Darda waktu suaminya meninggal, siapa suaminya? Ya Abu Darda, dia Ummu Darda, Abu Darda. Abu Darda meninggal, dia nggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena dia nggak menemukan lelaki yang bisa memaklumi dia. Kerasnya orang nih. Oh, perempuan-perempuan zaman Nabi kerasnya orang, sehingga dia nggak gampang menerima. Tapi dia lihat level keagamaan. Makanya kalau kita baca sirahnya para sahabiat dulu itu, banyak yang suaminya meninggal perang ini perang itu, nggak lama temen suami lain dia. Kalau sekarang dibilang lu teman makan temen nih gitu ya. Kalau dulu justru nolong janda itu bukan diem-diem ketemu, nikahin. Tapi yakin gak kamu bisa baik sama dia? Karena waktu hijrahnya Nabi ke Madinah, ada satu cerita tuh ya, di mana asbabun nuzul, hadis yang mengatakan, aulimu wala bisyah. Rayakanlah pernikahan, undanglah orang walaupun seekor kambing yang disembelih. Kenapa? Karena waktu hijrahnya Nabi, kan sahabat duluan hijrah tuh. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ada orang Madinah Ansor yang punya istri 4. Diceraiin 1 buat dikasih ke Abu Hurairah. Dikasih ke Abdurrahman bin Auf. Kalau sekarang sih don't try it at home lah, gak bakal sanggup kita sudah. Dulu kayaknya segampang itu diceraiin. Nah, mindset kita sudah beda. Ini ada satu istri orang Ansor yang merasa kurang suaminya dengan harta. Dan gak bisa bener, karena perempuan kan nikah dengan laki macam-macam niatnya. Ada yang pengen dididik, ada yang pengen punya keturunan dari dia, ada yang pengen dapat harta, macam-macam. Kita gak maido, kita gak bisa salahkan. Ya, kenyataannya memang begitu. Nah ini di zaman dulu ini, orang Ansor ini punya istri yang cantik, tapi nuntut harta berlebih sementara dia gak mampu, gak bisa ngedidik. Wah ini kalau dipaksakan gak bakal kuat, jadi kurang ajar nih perempuan. Mendingan dia ceraiin, diizinkan Abdurrahman bin Auf nikah dengan ini perempuan. Alasannya apa? Kamu lebih baik sama Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang terkaya setelah Utsman. Jadi orang dulu tuh nikah yakin bisa bermanfaat atau mendatangkan manfaat. Kalau udah sekian lama nggak bermanfaat, dia ambil keputusan. Dek, kayak makin hari kamu makin ngelawan deh. Ya, agama makin rusak, makin nggak nurut sama saya, sama mertua juga nggak akur. Mau berubah gak nih? Kalau mau berubah alhamdulillah. Tapi kalau makin gak berubah ke depan, ya udahlah. Kita kenal karena Allah, misah karena Allah. Dulu tuh ilmiah banget. Sehingga si suami juga gak mau megangin. Begitu pula sebaliknya, Bang. Aku nih makin hari makin dekat sama agama, sering ke pengajian juga. Aku diikat dengan rumah tangga yang namanya misakon golizo. Gak mungkin sendirilah ke surga. Aku makmum gimana imam. Abang ini gak pernah ngaji, gak hafal nama Allah, sholat juga berantakan bang. Mau berubah gak sih bang? Tolong dong bang, aku gak nikah sama ulama, bertemanlah dengan ulama. Aku gak menikah dengan penghafal Quran, paling gak ada usaha bang belajar Quran bang. Abang mau berubah, aneh siap nurut bang. Tapi kalau gak ada perubahan, maaf bang, terpaksa hulu. Orang dulu begitu. Terpaksa aneh mundur teratur ya bang. Karena makin remeng nih, surga makin gak jelas. Abang goes sepeda 30 kilo 3 hari gak pulang-pulang, betul. Itu masjid depan komplek boro-boro dijambangin, betul. Maaf deh bang, jazakallah khair bang. Ya Allah mudah-mudahan berubah ya. Tuh gitulah. Ini mak terserah deh tat, agama dia apa yang penting cukup bulanan. Masalah gitu ya. Ini mindset kita bulanan bukan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Nah perempuan dandan. Laki-laki sudah nggak butuh lagi yang dilihat di luar, di rumah sudah ada semua. Dia cukupin semuanya, dia bagusin yang di rumah. Berhiaslah, sebaik-baik perhiasan adalah perempuan soleha. Ya, makanan juga begitu. Nah ini kalau bisa begini, masya Allah, itu manfaat yang kedua. Sehingga ujiannya itu membuat dia tentram di rumah. Karena memang ulama sering bilang kalau lelaki menikah, ya terbuka dunia.
Kalau perempuan menikah tertutup dunia cuma suami depan dia. Dikecilin sama Allah. Surganya di rumah, gak usah kemana-mana udah. Ya udah, kamu ditanggung dosa kamu sama laki. Kamu gak ada kewajiban nyari, kamu dilayani, dicukupi, difasilitasi sudah. Wow. Semudah-mudah surga buat perempuan dalam menikah. Itu bahasa ulama kayak gitu ya. Yang ketiga, ujian dalam rumah tangga itu akan membuat Anda memperoleh kekayaan. Maksudnya gimana, Ustaz? Surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ada ayat di An-Nur ayat 32 itu, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun kalian itu fakir, menikah itu akan mendatangkan yughnihimullah. Allah akan memperkaya kamu. Sendiri pintu rezekimu satu. Berdua ada dua pintu. Kadang-kadang rezeki istri melalui suami, rezeki suami melalui istri. Harusnya begitu. Kalau sampai ada orang nikah jadi kebelangsak, ada yang salah. Ada yang salah. Kebanyakan ridho orang tua nggak dia dapat. Kalau orang tua ridho, dia milihnya betul. Laki-laki yang dipilih karena khiyarukum linisaikum. Perempuan karena 4 hal tadi. 5 liha, karena kemampuan dia mencetak harta. Dia punya talent yang banyak, kemampuan banyak gitu ya. Dia juga punya nasab yang bagus. Ya, cantik pula, ya secara fisik dia sempurna. Atau mungkin dia memang punya agama yang bagus. Nikah dengan cara yang baik, tanpa ada paksaan dalam menikah. Wallahi, ya ini menimbulkan kebaikan ke depan. Generasi berikutnya robani insya Allah. Ya, anak-anaknya baik, semuanya baik insya Allah. Ya, Allah yang bilang, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun dia fakir, yughnihimullah. Allah yang bakal bikin kaya mereka. Yughnihimullah min fadli. Dengan keutamaan Allah. Gak usah takut. Gak ada orang menikah jadi miskin. Kalau terjadi kemiskinan, ada yang salah. Ada yang salah. Alasannya apa? Nabi bilang, inna rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dilakukan. Jadi kalau nikah kok jadi kebelangsak, jadi miskin, introspeksi. Jangan-jangan di antara kalian ada yang kacau nih agamanya. Jangan-jangan si suami ini antipati dalam agama. Ya, banyak kasus kayak begini. Ya, jangan-jangan si perempuan nih ada perbuatan yang membuat Allah murka. Mungkin gak akur sama mertua, sehingga ridho orang tua suami gak dia dapat. Banyak kasusnya. Gak mungkin Allah dusta. Allah udah bilang, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun kalian fakir, Allah perkaya kalian. Udah tenang aja. Gak ada nikah bikin miskin, gak ada. Bikin kaya insya Allah. Ya, kita mau percaya omongan Allah apa kenyataan yang kita lihat nih. Ya Allah lah. Allah sudah. Ya, jangan khawatir. Turunin aja standar lah. Ya orang berdagang. Ya penting jual belinya menguntungkan. Karena kan ibadah itu kan jual beli sama Allah kan. Nah, ya. Jangan paksa Allah untuk paham kita, paksa diri kita untuk paham yang Allah mau gitu. Yang keempat, manfaat pernikahan yang merupakan ujian. Kalau bisa bertahan, wallahi, yang namanya pernikahan ini bisa memperbanyak keturunan. Nah, jadi justru kita punya kesempatan dengan menikah punya keturunan. Ya bukan berarti harus punya. Ini kan bicara manfaat. Walaupun nanti banyak juga yang gak punya anak. Toh Nabi 9 istrinya 2 yang punya, yang 7 kagak. Gak ada masalah lah ya. Gak ada masalah. Karena kan pintu surga bukan dengan punya anak aja. Ya. Bahkan ya ketika sudah menikah, sebanyak apapun anak yang perempuan miliki, tetap suami nomor 1. Janda punya anak, dilamar sama lelaki, nggak boleh bawa-bawa anak sebenarnya. Ya dulu siapa namanya tuh? Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik.
Dia janda punya anak Anas, ya. Dilamar sama Abu Tolha. Abu Tolha yang laki-laki yang ternyata anaknya meninggal, dilayani dulu suaminya, dicukupi dulu baru diinfokan dia. Itu Rumaisah itu. Ya. Itu Anas ditaruh di Nabi, dia menawarkan diri kepada Abu Tolha dan dia menikah. Punya 4 orang anak, semuanya penghuni surga nanti. Ya. Dari situ contoh bahwa siap gak kalian menikah lagi dengan mendahulukan lelaki yang baru kalian kenal ketimbang anak kalian. Ya kalau kira-kira belum sanggup jangan, karena cikal bakal keributan nih. Tidak sedikit rumah tangga gara-gara anak dari suami yang dulu ini masalah dengan suami yang baru. Ya, jangan sakiti anakku kan gitu ya. Lah Anda sudah menikah dengan dia, makanya pikir-pikir dulu sanggup gak kira-kira nih ya. Jangan takut diomongin sama orang karena status janda, nggak ngaruh, tenang aja. Ya, nggak ada masalah, nggak ada kehinaan dalam diri janda maupun duda. Dua-duanya punya jam terbang. Ya janda, duda kalau masih 90% masih bagus pasarannya gitu ya. Artinya masih baik lah. Dia punya pengalaman. Nggak ada kehinaan dalam permasalahan ini ya. Siapa yang mau menduda, siapa yang mau berjanda, betul? Semua kan qadarullah wa ma syaa fa'ala, nggak ada masalah. Maka dia akan melahirkan anak yang soleh. Bahkan kata Nabi, idza matal insan inqatu amaluhu illa min salasa. Ya, kalau meninggal anak Adam ya, ini maka akan putus dengan dunia. Akan putus dengan dunia, kecuali doa anak yang saleh, salah satunya itu. Berarti pernikahan ini kemungkinan melahirkan anak yang saleh. Kesempatan, disitulah pentingnya ketika mau terjadi ijab qabul, perempuan mesti kenal laki yang melamar, begitu pula laki mesti tahu perempuan yang dilamar. Karena nanti akan ada hubungan di antara kalian yang menjadi penyebab banyaknya keturunan. Yakin kamu dengan laki-laki ini, bibitnya unggul nih. Anaknya bakal baik-baik semua karena orang tuanya baik. Yang dimakan yang baik-baik. Ayo pikirin. Karena hari gini banyak orang cari selamat dengan pernikahan. Aku sih enggak mau tahu siapa dia. Mau dia mu'alaf atau enggak jelas agamanya. Yang penting bisa mencukupi bulanan aku. Hati-hati ya. Bakal punya anak tuh PR-nya seumur hidup. Lahirin anak yang bapaknya kayak begini, hati-hati. Begitu pula sebaliknya laki-laki yakin meletakkan benih di rahim perempuan yang kayak gini, yakin. Ini bakal punya anak dari dia nih, yakin nih. Ya, nanti ada keributan gak ke depan bagaimana? Itu mesti dipikirin. Ya, karena nggak mungkin tumbuh batang yang baik dengan buah yang baik di ladang yang nggak baik. Ya, gak mungkin. Ya, memperbanyak keturunan. Tazawadul wadudul walud. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikah dengan perempuan yang penuh maklum, ulas asih, ya, subur, banyak anak dan suka sama anak. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Itu tujuan nikah. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, itu yang keempat dan kelima ya. Yang keempatnya melahirkan anak yang soleh, yang kelimanya memperbanyak keturunan. 4 dan 5 tadi ya, saya ulang ya. Jadi yang keempatnya melahirkan anak yang soleh. Yang kelimanya memperbanyak keturunan. Ya. Di yang keenam, yakni menjaga keberlangsungan generasi dan kelestarian hidup umat manusia. Manfaat pernikahan itu menjaga keberlangsungan generasi dan kelestarian hidup umat manusia. Sampai beberapa negara yang sudah krisis laki-laki ini memohon banyak ada perpindahan laki-laki dari negara lain nih. Bahkan dalam Islam, kalau sudah terjadi ijab qabul, lelaki itu nggak boleh menghentikan pendidikan perempuan. Karena perempuan kita kalau ngomong, boy, aku pengen kuliah, nanti udah nikah, bilang sama suami. Tugas kita orang tua, sampai kamu ngerti bagaimana ibadah. Standarnya SMA lah. Tolong hafalkan Quran sampai SMA 30 juz, jangan banyak-banyak deh. Gitu ya. Terserah nanti mau jadi apa. Kalau saya ngomong begitu ke anaknya, harus sampaikan pesan pada pasangan yang akan menikah dengan anak kita itu. Ya, jadi sampai targetnya menjaga keberlangsungan generasi. Surat Hud ayat 61 itu dalil. Surat Hud ayat 61. Ya. Wa ila samuda ahahum salihan.
Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansakum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dikatakan di sini gini. Ketika kaum Samud diutus nabinya Nabi Soleh ya itu ya. Nabi Soleh mengatakan, wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada lagi buat kalian Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah menciptakan kalian dari bumi tanah, menjadikan kalian pemakmur di muka bumi ini. Ya, wasta'marakum fiha, dengan manusia penuh nih bumi. Jadi artinya apa? Allah ciptakan manusia buat menuhin bumi. Sehingga disimpulkan sama ulama, berarti memang dengan menikah ada kehalalan generasi. Negara-negara kafir itu banyak orang yang saman liven, berhubungan tanpa ada ikatan. Di Islam nggak boleh. Ini kita sudah jadi korban. Banyaknya imigran-imigran asing yang ke negeri kita, yang nasabnya nggak jelas. Pak, Bu, ulama itu nasabnya jelas. Makanya kalau orang-orang Arab dulu suka bilang nggak gampang nikah sama orang Arab. Iya, karena nasab nomor 1. Kita wajib hafal 5 kakek kita ke atas. Ya, Subhan bin Umar bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman bin Umar terakhir itu. Jadi nasab mesti hafal tuh. Kalau di kita kan orang Indonesia enggak kan? Toto bin Budi bin wallahu alam begitu loh. Nasabnya remeng ke atas. Makanya dulu orang Arab datang laki-laki nikah sama perempuan. Saudara ibu namanya ahwal. Akhwal. Saudara ibu tuh akhwal dibilangnya. Bukan perempuan yang nikah sembarangan. Lakinya boleh nikah, nasab nggak hilang. Nasab itu penting. Bahkan diperhitungkan tadi kan, 5 liha walihasabiha. Apalagi anak perempuan, nasabnya mesti jelas. Penting banget. Ya, jangan main-main masalah nasab. Orang kita bilang babat, bibit, bebet, bobot. Itu nasab tuh penting supaya tahu, kok nih anak hitam, emak babinya putih gitu ya. Emang engkongnya keling dulu ya gitu. Tuh tahu nasab, jadi nggak ada masalah. Jangan pakai prinsip orang lokal bilang pokoknya anak kita ganteng atau cakep tergantung waktu hamil baca surat Yusuf gak? Surat Yusuf apa hubungan sama ganteng? Yusuf ganteng, anak lu belum tentu betul. Babenya dia, emaknya anaknya ganteng, anak siapa ini kan gitu ya? Enggak ke sono. Kita dilihat dari agama bukan tampang. Doanya Robi Habli minas solihin. Punya anak yang soleh, bukan Robi Habli minal jamilin. Punya anak yang ganteng, bukan. Ya, tapi anak yang soleh. Jadi jelasnya. Kemudian yang ketujuh, yakni ujian atau manfaat rumah tangga yang menjadi ujian. Kalau kita kuat menghadapinya itu, terjalin perkenalan dan keakraban antara sama manusia. Jujur loh, pernikahan ini memperbanyak jumlah anggota keluarga. Yang tadinya kita cuma punya orang tua, ayah dan ibu, punya mertua laki dan mertua perempuan. Saudara kita cuma 2, kawin sama perempuan yang keluarganya bererot, anaknya banyak. Jadi banyak saudara kita, ya, beranak pinak. Iya, surat dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Hai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Kami Allah menciptakan kalian laki dan perempuan. Enggak ada LGBT. Ya laki-laki ya perempuan-perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan. Kami jadikan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk bersatu. Jadi kalau bisa nikah yang jauh. Ini kadang-kadang kita nikah nih takut banda hilang, antar sepupu, antar ini, jangan. Nikah sama yang jauh. Nabi gitu, Fatimah sama Ali. Ya kan beda, nasabnya memang dirawat, dijaga supaya gak terkontaminasi. Kalau kita suruh nikah sama yang jauh, kalau perlu sama orang luar negeri, biar sampai tuh anak ke sana, nasab ke sana. Su'uban wa qabailan lita'arafu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bertemu. Makin jauh makin bagus. Kawin yang dekat, pernikahan yang dekat itu melemahkan fisik. Ya, makanya cucunya Nabi nyaris habis.
Keturunan Nabi habis karena pernikahan yang dekat. Ya secara ilmiahnya begitu. Jadi kita kalau pengen ya agak jauh nggak apa-apa. Tapi nasab penting. Laki dipilih karena memang syarat, perempuan juga dipilih dengan alasan tadi ya. Kemudian yang terakhir, nah yang terpenting nih. Ternyata kalau memang kita bisa menyikapi pernikahan menjadi sebuah bentuk ujian, dapat membantu berbuat baik kepada orang tua. Pernikahan ini membuat kita mampu berbuat baik sama orang tua. Kalaupun kita sudah nggak punya orang tua, kita masih punya mertua. Tidak ada bakas mertua. Ya, secara kemahraman. Jadi kalau mau ketemu ya biasa, salaman biasa. Nggak ada masalah. Bahkan kalau kita mau berbakti, ya mertua tuh orang tua kita. Ya, cuman ya di negeri kita kalau terjadi perpisahan, tidak sedikit mertua musuhin mantan mantu. Benar nggak ada mantan mantu di sini kan? Karena memang koalisi dengan anak yang berpisah tadi. Harusnya sih enggak ya. Ada bekas suami, ada bekas istri, tapi kan enggak ada bekas mertua. Enggak ada bekas orang tua ya, karena hikmah dibalik kita menikah ini, kita punya pintu keberkahan. Kita punya pintu keridhaan Allah. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ya, jadi kesempatan buat kita berbuat baik itu ya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walid. Kita orang laki nih ngambil anak orang, ya kasih nafkah lah mertua kita. Begitu pula sebaliknya ibu jadi mantu orang tuanya suami ya. Mungkin nggak cocok, banyak kekurangan tuh mertua ya. Ingat, tetap ibu dijamin sama anak dia. La yaskurin nas man la yaskurillah. Ya, la yaskurillah man la yaskurin nas. Kita nggak bisa jadi orang yang bersyukur sebelum bisa berterima kasih sama manusia. Ingat baiknya, jangan ingat kurangnya. Jadi pintu berkah kita ada insya Allah ya. Jadi intinya ada 8 manfaat pernikahan yang kalau kita jadikan nikah sebagai ujian yang mendatangkan manfaat. Manfaat yang pertama, yakni pernikahan itu menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Yang kedua, pernikahan itu kalau disikapi dengan ilmu, memelihara pandangan mata, menjaga kemaluan. Yang ketiga, memperoleh kekayaan. Yang keempat, melahirkan anak soleh tadi. Yang kelima, memperbanyak keturunan secara umum. Ya. Yang keenam, menjaga keberlangsungan generasi dan kelestarian hidup umat manusia. Dan yang ketujuh, terjalinnya perkenalan dan keakraban antar sesama manusia. Yang kedelapan baru tuh, membantu berbuat baik kepada orang tua. Kita punya orang tua tambahan dengan pernikahan kita insya Allah ya.